perubahan perilaku itu ada 4 syarat. Pertama ada namanya pengetahuan atau pemicu, predisposition factor, pemicu. Pemicu atau pengetahuan, norma, adat istiadat, kebiasaan dan lain sebagainya. Yang kedua faktor enabling, yang memungkinkan dia berperilaku tersebut. Apakah dia berperilaku positif atau negatif. Yang ketiga faktor reinforcing, yang menguatkannya. Apakah dia nanti berperilaku sehat atau berperilaku tidak sehat. Seperti saat ini, apakah dia mau pakai masker atau tidak, mau jaga jarak atau tidak. Nah, ketika dia sudah tahu, masyarakat udah tahu kan? Udah tahu. COVID-19 syaratnya protokol kesehatan. Pakai masker kemana saja kalau keluar rumah, jaga jarak, ya cuci tangan. Ya, enablingnya ada nggak untuk dia pakai masker? Udah ada maskernya kan? Udah masker. Gitu nah, kan? sekarang tinggal reinforce-nya, penegakannya. Jadi bukan masyarakat tidak bebal, bukan. Kadang-kadang masyarakat Indonesia, saya pengamatan saya, tataran, mohon maaf kalau saya terlampau maju, tataran bangsa Indonesia masih perlu penegakan hukum. Kadang-kadang saya mau mengatakan masih perlu tangan besi gitu loh. Tangan besi. Saya pernah buktikan ketika ada kasus KLB malaria tahun 2001 di Indragiri Hilir. Masyarakat, ada salah satu warga masyarakat, tidak sebutkan namanya, istrinya sudah meninggal. Anaknya sudah meninggal karena malaria. Nah, kita melakukan penanggulangan. Kita membuat posko. Nah, pada saat saya berkunjung ke rumah bapak tersebut, dia sudah dalam kondisi, kalau kita orang kesehatan, bapak ini kalau nggak diobati akan meninggal dengan anaknya. Nah, ketika kita berkunjung, Pak, kita harus obati bapak. Dia bilang, oh saya nggak mau obat-obat, saya cukup dengan air putih. Jalan terakhir kami sebagai orang perilaku, kami panggil Babinsanya, Pak Babinsa, tolong bawa pistolmu, kita ke rumah bapak sana. Kenapa Pak? Pokoknya ayo berangkat. Pendek cerita kami pergi ke bapak itu. Tolong Pak, bapak mau kami bawa berobat ke posko atau ditembak mati. Dia ketakutan, mau dibawa ke posko, diobati. 3 hari kemudian dia sembuh. Dia begitu gembira, rasa ucapan terima kasihnya selama kami sebulan di Tembilahan itu, dia antar ke kami namanya senteng, kalau tahu. Senteng seperti kerang itu, sama udang. Udang itu bukan jadi lauk lagi, Bu. Jadi nasinya, lebih banyak udangnya daripada nasinya. Artinya ada penegakan hukum secara law enforcement itu, Bu. Karena bangsa kita perlu ditakutin. Kalau ada razia Satpol PP, misalkan ke pasar, pasti orang pakai masker. Gitu. Ketika kita kalau melakukan promosi kesehatan, hampir setiap hari kita melakukan promosi kesehatan, Bu, terutama tempat-tempat keramaian, pasar-pasar, terminal, akap dan lain sebagainya. Ketika kita mengumumkan pakai masker, langsung pakai masker. Tetapi kita keluar, berindah berapa menit, dia lupa lagi pakai masker. Ya, gitu. Karena inilah adaptasi kebiasaan baru. Karena kita nggak terbiasa pakai masker. Ada yang merasa sesak napas. Menurut ilmu kedokteran tidak ada mengganggu pernapasan, kekurangan udara, kecuali dia sudah punya gejala penyakit asma dan gangguan pernapasan. Itu aja Mbak Dewi. Ya.